Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas aplikasi dari penilaian atau pengukuran dari persediaan. Di sini kita akan langsung aplikasi ke contoh soal. Kalau di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas tentang basic dari teori. Sekarang bagaimana pengaplikasiannya? Oke. Nah, jadi metode aliran persediaan yang ada dan bisa dipilih oleh kita sebagai akuntan dari perusahaan itu ada 3. Yang pertama ada identifikasi khusus. Identifikasi khusus ini itu adalah metode yang kita pilih ketika kita tahu barang mana yang diambil oleh konsumen dari persediaan yang kita miliki. Kemudian ada metode rata-rata. Kalau metode rata-rata, di sini kita menggunakan asumsi bahwa barang yang diambil konsumen itu harga kulaannya adalah rata-rata dari seluruh persediaan yang kita beli gitu selama periode berjalan. Kemudian ada metode FIFO, yaitu kita asumsikan barang yang diambil oleh konsumen atau laku terjual adalah barang dari persediaan yang pertama kita beli atau kulaan kita yang pertama, yaitu menggunakan metode FIFO, yaitu first in, first out. Ya, ini kita catat. Ini singkatan dari first in, first out. Pertama masuk, pertama keluar. Oke. Kemudian untuk mencatatnya, kita ini bisa ada 2 pilihan. Kita bisa mencatat persediaan secara periodik, yaitu dalam periode waktu. Misalkan akhir bulan atau akhir tahun. Gitu ya. Kemudian ada perpetual. Kalau perpetual ini kita melakukan pencatatan setiap kita melakukan pembelian persediaan. Jadi setiap alur dari persediaan mau keluar mau masuk kita catat terus gitu di dalam catatan kita. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi, ilustrasikan adalah PT ABC, dia memiliki transaksi pada bulan pertama dia beroperasi. Jadi, dari sini kita tahu bahwa PT ABC ini adalah perusahaan baru yang dia baru memulai proses bisnisnya atau transaksinya pada bulan Maret. Yang pertama, tanggal 2 Maret, dia melakukan pembelian sebanyak 2.000 unit untuk persediaan dengan harga satuan $4. Berarti di sini dia punya persediaan 2.000. Kemudian tanggal 15 Maret, dia melakukan pembelian kembali untuk menambah persediaan yang dia miliki, di mana harga per unitnya adalah $4,4. Gitu ya. Berarti sisa persediaan yang dia miliki itu ada 8.000 unit. Nah, tanggal 19 Maret diketahui dia berhasil menjual 4.000 unit. Dari 8.000 unit yang dia miliki, laku terjual 4.000, berarti sisa persediaan dia per 19 Maret adalah 4.000 unit. Kemudian tanggal 30 Maret, dia tambah lagi persediaan yang dia miliki dengan membeli 2.000 unit dengan harga satuan 4,75. Jadi harganya naik lagi. Jadi di dalam periode di periode bulan Maret, total persediaan yang dia miliki ada 6.000 unit. Pertanyaannya adalah, hitunglah barang yang tersedia untuk dijual, atau di sini istilah lainnya adalah cost of goods
available for sale atau COGAFS panjangnya, cost of good available for sale. Rumusnya apa? Cost of good available for sale, yaitu persediaan awal ditambah total pembelian. Nah, persediaan awal yaitu belanja kita tanggal 2 Maret sebanyak 2.000 unit dengan harga $4. Oke, berarti ada nilai nominalnya ada $8.000. Kemudian ditambah total pembelian, yaitu pembelian tanggal 15 Maret dan 30 Maret sebanyak 60.000 unit dengan harga satuan $4,4. Ketemu 26.400. Kemudian tanggal 30 ditambah lagi 2.000 unit dengan harga satuan 4,75. Berarti 2.000 dikali 4,75. Hasilnya 9.500. Ketiga ini kita tambahkan. Ketemu 43.900. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau tadi kita sudah ketemu barang yang tersedia untuk dijual sebesar 43.900, maka harga kulaan dari barang yang laku sebesar 4.000 unit itu berapa, gitu kan? Atau berapa cost of goods sold-nya, berapa harga pokok pembeliannya, gitu ya. Nah, karena ini, yang pertama kita menggunakan metode identifikasi khusus dengan pencatatannya adalah periodik, maka kita tahu pasti barang mana dari persediaan kita yang laku terjual atau yang diambil oleh konsumen. Ternyata dari semua barang yang kita belanjakan, itu sisanya adalah 6.000 unit. Ya, karena tadi laku 4.000. 6.000 unit ini terdiri dari sisanya masih ada 1.000 unit barang yang kita belanjakan tanggal 2 Maret, berarti harga per unitnya $4. Oke, kita hitung total persediaan, nilai persediaan kita berarti 4.000. Kemudian di sini yang 15 Maret itu tadi kan kita belanja 6.000, sisanya tinggal 3.000 unit. Berarti 3.000 unit dikali $4,4, ketemu 13.200. Kemudian tanggal 30 Maret terakhir tadi kita beli lagi 2.000 dengan harga satuan 4,75. Berarti di sini kita catatnya 9.500. Total persediaan akhir, total nilai persediaan akhir yang kita miliki ketemu ada 26.700. Ini. Nah, rumus dari HPP apa? Rumus HPP adalah barang yang tersedia untuk dijual atau yang tadi kita sudah hitung di slide sebelumnya ini, dikurangi dengan persediaan akhir. Ketemulah barang yang terjual, biaya barang yang terjual gitu ya. Di sini 43.900 kurangi dengan 26.700 ketemu 17.200. Jadi kalau pakai metode identifikasi khusus dengan pencatatan periodik, kita tahu harga pokok penjualan kita itu sebesar 17.200. Gitu ya. Ini adalah sisa persediaan. Jadi tadi 4.000 kan yang laku. 4.000. Ternyata yang laku itu adalah 1.000 barang yang kita beli tanggal 2 bulan 3. Kemudian 3.000 barang
yang kita beli di tanggal 15 bulan 3. Ini yang laku. Yang kita catat sisanya. Nah, selanjutnya pakai metode rata-rata tertimbang. Ini dengan pencatatan periodik. Kalau dia metode rata-rata dengan pencatatan periodik, maka istilahnya adalah weighted average atau rata-rata tertimbang. Tapi kalau kita pakai metode perpetual, di mana setiap kita belanja kita catat, maka istilahnya adalah rata-rata bergerak atau moving average. Nah, pertama kita cara pencatatan untuk yang periodik dahulu dengan metode rata-rata. Oke, karena metode rata-rata, berarti kita harus tahu nih rata-rata tertimbang per unit. Caranya gimana? Caranya total biaya dari persediaan yang kita miliki dibagi dengan jumlah unit persediaan yang kita miliki tadi. Ketemu nih rata-rata barang dari semua belanja yang kita lakukan, itu kita bisa pukul rata dengan harga $4,39. Nah, karena tadi sudah laku 4.000, maka sisanya adalah 10.000. Kita laku 4.000, maka sisanya ada 6.000 unit, ya kan? Tinggal 6.000 unit. Jadi, persediaan akhir dalam dolar 6.000 unit dikali hasil rata-rata tertimbang per unit kita 4,39, ketemu nilai persediaan akhir kita adalah 26.340. Sama seperti tadi rumusnya untuk mencari HPP. Untuk mencari HPP, HPP adalah barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Oke, kita sudah tahu persediaan akhir kita 26.300, kemudian barang yang tersedia untuk dijual itu 43.900. Jadi kalau kita pakai metode rata-rata tertimbang dan pencatatan periodik, HPP kita peroleh adalah 17.560. Nah, kalau rata-rata bergerak, yaitu kita mencatatnya setiap kita melakukan pembelian, ya, rata-rata per unit dihitung setiap melakukan pembelian. Berarti kita pakai tabel ini. Tabelnya lebih panjang dari tabel sebelumnya ya. Kita catat per aktivitas yang kita lakukan. Pertama tanggal 2 Maret kita belanja 2.000 unit dengan harga $4 per unitnya. Oke, berarti saldo persediaan kita 8.000. 2.000 unit dikali $4. Kemudian 15 Maret kita belanja lagi 6.000 dengan harga yang sudah naik $4,4. Nah, barulah di sini kita harus menghitung rata-rata dari saldo persediaan kita per 15 Maret. Caranya bagaimana? Caranya di sini semua uang yang kita keluarkan untuk membelikan persediaan dari tanggal 2 Maret sampai 15 Maret kita jumlahkan. Berarti 8.000 ditambah 26.400 dibagi ulang ya, 8.000 ditambah 26.400 dibagi berapa ini totalnya? Ada 678, ada 8.000 unit. Berapa rata-ratanya? Ketemu rata-ratanya 4,3. Berarti 8.000 unit ini kita hargai per unitnya atau rata-ratanya adalah 4,3. Jadi saldo persediaan akhir kita per tanggal 15 Maret adalah 34.400. Kemudian tanggal 19 Maret ternyata laku terjual sebanyak 4.000 unit. Ya. Karena 4.000 unit terjual di sini,
Kita pakai metode rata-rata, nilai persediaan rata-rata yang terakhir kita hitung adalah $4,3. Berarti di sini kita pakai angka $4,3. 4.000 kita kali $4,3 ketemu 17.200. Jadi nominal yang laku terjual itu ada 17.200. Jadi per 19 Maret sisa persediaan kita tinggal berapa? 34.400 dikurangi 17.200. Hasilnya 17.200. Kemudian tanggal 30 Maret, mungkin karena dia senang nih laku 4.000 di sini, dia beli lagi 2.000 unit. Beli lagi deh buat stok, siapa tahu laku lagi lebih banyak kan. Ternyata harganya malah naik lagi jadi 4,75. Totalnya 9.500 yang harus dia keluarkan. Nah, karena kita melakukan belanja, maka kita catat lagi untuk harga rata-ratanya berapa. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu 17.200 ditambah 9.500 dibagi 4.000 ditambah 2.000. Berarti 6.000. Sama dengan 4,45. Oke, berarti rata-rata dari persediaan yang kita miliki per 30 Maret adalah 4,45. Nah, sisanya tadi masih ada 6.000 unit, berarti 6.000 dikali 4,45. Ketemu nilai persediaan akhir kita 26.700. Untuk menghitung HPP, nilai yang tadi sudah kita hitung di awal dikurangi 26.700 ketemu 17.200. Jadi kalau kita pakai metode rata-rata bergerak atau moving average dengan pencatatan perpetual, ketemu HPP 17.200. Tuh. Lanjut lagi dengan metode FIFO, first in, first out. Jadi diasumsikan barang yang laku terjual atau barang yang diambil konsumen adalah persediaan awal yang kita belanjakan atau kulaan kita di awal. Oke, karena kita tahu lakunya 4.000 unit dan menggunakan metode FIFO, berarti barang yang kita belanjakan tadi di tanggal 2 Maret itu sudah laku, habis terjual. Berarti tidak perlu kita masukkan ke sini lagi untuk mencari persediaan akhir. Persediaan akhirnya sisanya adalah barang yang kita belanjakan tanggal 30 Maret, itu masih ada sisa 2.000 unit. Kemudian barang yang kita belanjakan tanggal 15 Maret, sisa 4.000 unit. Tadi kan kita 15 Maret belanja 6.000. Karena laku terjualnya itu tadi 2.000, sisanya tinggal 4.000. Itu. Di sini tinggal 4.000 unit dikali $4,4. Hasilnya 17.600. Total persediaan akhir yang kita miliki adalah 27.100 gitu. Jadi HPP kita kalau pakai metode first in first out dan dicatat secara periodik gitu ketemu HPP 16.800 gitu. Jadi ini biar tahu angkanya tadi ya, kita belanja. Nah, kita belanja 2 Maret kan tadi 2.000 unit. Kita tahu lakunya 4.000. Berarti yang kalau kita pakai metode FIFO, diambil di sini habis yang tanggal 2 Maret nih barang kulaan kita 2.000 tanggal 2 Maret sebanyak 2.000 unit habis. Karena 4.000 berarti kita ambilkan di sini 2.000 lagi, sisanya adalah 4.000. Tuh. Berarti tadi benar ya, di sini 4.000 unit yang kita catat di kulaan tanggal 15 Maret. Kalau kulaan tanggal 30 Maret masih utuh karena masih belum ada penjualan, jadi kita catat semuanya di sini. Itu untuk yang FIFO. Selanjutnya FIFO yang perpetual. Nah, kita pakai tabel yang lebih panjang. Jadi kita harus mengupdate saldo persediaan akhir kita setiap melakukan aktivitas pembelian gitu ya. Pertama, 2 Maret beli 2.000 dengan harga $4.
Oke, kita catat. Persediaan akhir kita ada $8.000. Tanggal 15 Maret kita belanja lagi, gitu ya, sebanyak 6.000 unit. Nah, berarti saldo persediaan kita adalah 2.000 unit, ini kita catat lagi di sini, ditambah yang baru 6.000 unit. 2.000 dikali 4.000, 6.000 dikali 4.040, 6.000 dikali $4,4, total persediaan kita adalah 34.400. Kemudian tanggal 19 Maret, itu laku terjual sebanyak 4.000 unit ya. Nah, 4.000 unit ini diambilkan dari, karena FIFO, jadi diambilkan dari yang 2 Maret dulu. 2 Maret sebanyak 2.000 unit dihabiskan nih. Dengan harga per unitnya $4. Kemudian karena 4.000 berarti diambilkan dari sini 2.000, sini sisanya 4. Diambilkan 2.000 ke sini, dikalikan $4,4. Ketemu kita mampu menjual itu sebanyak 16.800. Nah, kemudian persediaannya sisa berapa gitu ya? Persediaannya berarti sisa 4.000 dikali $4,4, ketemu 17.600. Terakhir dia beli lagi, berarti yang di sini kita catat 4.400 dikali harga satuannya $4,4, ditambah 2.000 dikali 4,75 atau ditambah 9.500. Total persediaan akhir yang kita masih punya dan bisa untuk kita jual nanti di periode selanjutnya ada 27.100. HPP-nya berapa? Tinggal kita kurangi sama seperti sebelumnya, ketemu 16.800. Itu metode FIFO perpetual. Jadi setiap belanja kita catat. Nah, yang terakhir ini ada metode LIFO. Metode LIFO ini sudah tidak digunakan lagi karena menurut standar board, yaitu penyusun standar akuntansi secara internasional, yaitu IFRS, International Financial Standard, itu sudah melarang metode LIFO ini. Kenapa? Karena dengan menggunakan metode LIFO, HPP perusahaan itu jadi lebih tinggi. Kalau lebih tinggi kenapa? Kalau lebih tinggi HPP-nya, nanti laba yang dimiliki oleh perusahaan jadi lebih kecil. Kalau lebih kecil, dampaknya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan jadi lebih rendah. Nah, jadi metode LIFO ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kecurangan bagi perusahaan yang untuk membayar pajak lebih rendah. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi metode LIFO. Nah, tapi kita pelajari lagi ya untuk metode LIFO biar tahu bedanya apa. Metode LIFO itu last in, first out ya, last in, first out. Oke, berarti yang terakhir kita belanjakan itu yang diambil oleh konsumen atau yang laku terjual. Nah, tadi di sini tanggal 30 Maret kan kita belanja 2.000 unit. Karena tadi kita bisa menjual di bulan Maret itu sebanyak 4.000 unit. Berarti di sini itu persediaan yang kita beli tanggal 30 Maret habis. Ya, jadi kita tidak ada mencatat tanggal 30 Maret lagi. Kemudian persediaan yang masih tersisa itu adalah persediaan tanggal 2 Maret dan 15 Maret. Yang 2 Maret masih utuh 2.000 karena tidak diotak-atik ya. Kemudian yang 15 Maret yang kita tadinya belanja 6.000 dia laku 2.000, jadi tinggal 4.000 nih sisa persediaannya. Kita catat ternyata totalnya ketemu 25.600. Jadi barang tersedia untuk dijual dikurangi 25.600 ketemu 18.300 gitu untuk HPP-nya. Di sini kita bandingkan ya. Kita bandingkan di sini, tadi metode LIFO ternyata memang HPP-nya lebih tinggi.
Kalau HPP lebih tinggi, berarti laba kotor. Laba kotor itu total penjualan dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Laba kotornya jadi paling kecil di antara metode-metode lainnya. Kalau di sini laba kotornya lebih kecil, berarti pajak yang dikenakan itu akan lebih kecil. Dan labanya pun yang dicatat akan lebih kecil di sini. Laba bersihnya yang dicatat. Karena di sini pajak 40% itu dihitung dari laba sebelum pajak. Gitu. Kalau kita pakai metode FIFO, memang HPP yang kita catat di sini akan jauh lebih rendah. Ya kan, karena misalkan kita pakai asumsi nih, selalu terjadi inflasi, jadi barang itu selalu mengalami kenaikan harga. Jadi kalau misalkan kita kulaannya itu lebih murah, kita bisa ambil keuntungan yang lebih tinggi. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat perbandingan antar metode yang digunakan, di mana metode FIFO ini sudah tidak lagi diperbolehkan oleh standar. Gitu. Itulah pembahasan kita malam ini. Semoga sedikit yang saya bagikan itu bermanfaat. Salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.